Ada kamp militer beberapa ratus mil jauhnya dari bagian utara kota Jiangnan. RUMBLE gelombang-gelombang kereta perlahan-lahan berhenti di stasiun sektor militer. Pejuang bersenjata lengkap turun dari kereta satu persatu, dengan total 20 orang ini secara alami membentuk 4 regu. Luo Feng, biasanya saat kita pejuang keluar untuk berburu monster, kita memasuki sektor militer untuk memasok. Chen Gu menunjuk ke depannya, di mana menara baja tinggi yang tingginya sekitar 50 atau 60 meter berada. Lihat menara ini. Di seluruh China, dan bahkan dunia, militer memotong sektor khusus hutan belantara untuk dijadikan pangkalan bagi para pejuang untuk beristirahat dan memasok. Lokasi pemasok ini ditandai dengan mercusuar ini. Dengan kata lain, ini menunjukkan kepada kita para pejuang jalan pulang. Luo Feng mengangguk. Di pangkalan pemasok di sektor militer, ada sebuah bangunan kecil yang hikmat, yang memiliki lingkungan yang baik. Pasukan palu api, kalian akan tetap di tanda pagar E6 untuk beristirahat, seorang petugas pangkalan memberi Kapten Regu Palu Api, Gao Feng, kunci saat dia tertawa dan menepuk pundaknya. Gao tua, berapa lama apakah kamu berencana berburu untuk kali ini? Jika Anda pernah mendapatkan sesuatu yang bagus, Anda dipersilakan untuk menjualnya ke aliansi bawah tanah saya. Aku pasti akan memberimu harga yang bagus. Meski sebagian besar staf di sini memakai seragam militer. Faktanya, sebagian besar staf layanan berasal dari Dojo of Limits, Thunder Dojo, tentara pemerintah, dan aliansi bawah tanah. Meskipun mereka ada di sana untuk melayani, mereka juga membeli bahan-bahan berharga yang didapat dari monster dari para petarung. Haha, tentu, Gao Feng tertawa, cepat dan atur orang untuk membuatkan kita makan siang. Basis pemasok tidak terlalu besar. E6, di sana, regu pemadam kebakaran dengan cepat menemukan bangunan kecil bertingkat 3 yang melambangkan E6. Kuncinya berbentuk chip. Setelah menggeser kunci melewati pintu, pintu terbuka. Sebelum regu palu api meninggalkan pangkalan pemasok, kepemilikan gedung menjadi milik mereka. Akan berbaring sebentar dan tidur, tidak tidur nyenyak tadi malam, Chen Gu meletakkan 2 kotak logamnya dan melompat ke sofa. Dia meregangkan tubuhnya di atas sofa dan merasa nyaman. Kalau mau istirahat lalu istirahat sekarang, kami akan resmi berangkat malam ini. Saat itu, Anda harus fokus, perintah Kapten Gao Feng. Dimengerti. Tombak, Zhang Ke dan saudara pedang bulan kembar tertawa menanggapi, karena mereka tahu tentang peraturan itu sejak lama. Berangkat malam ini. Luo Feng terkejut. Luo Feng, apa kau tidak memperhatikan cuaca? Ini akhir September, yang merupakan waktu terpanas dalam setahun. Berlari dengan barang berharga beberapa ratus kilogram di tengah hari. Tidak peduli berapa banyak air yang kamu bawa, itu tidak akan cukup. Jadi kamu hanya bisa minum dari sungai. Chen Gu tertawa saat dia melihat Luo Feng, bukankah lebih baik lari di malam hari? Dan itu menghemat air. Luo Feng tertawa dengan canggung. Meskipun dia membaca banyak postingan, dia tidak pernah menyadari hal ini. Tatapan Luo Feng melewati jendela dan melihat seseorang di pangkalan pemasok. Saudara Chen, lihat, bukankah itu Zhang Zehu? Pada saat itu, tubuh Zhang Zehu ditutupi perban dan ada bekas darah di karung pasir, jelas menunjukkan bahwa dia terluka dan sedang dalam pemulihan di pangkalan pengisian. Chen Gu menoleh untuk melihat, ya, itu Zhang Zehu. Chen Gu berjalan ke pintu dan dengan gembira berteriak, macan gunung, ada apa? Bukankah kau baik-baik saja terakhir kali, kenapa kau begitu terluka hanya dalam sekejap mata? Petik 2. Zhang Zehu, yang sedang berjalan di luar dan mengobrol dengan rekan-rekannya, menoleh dan melihat Chen Gu dan Luo Feng di pintu. Dia menjadi sangat marah, giginya mulai gatal, dan saat amarahnya mengamuk, dia memberikan jawaban yang keras dan mengejek, Fire Chanen Chen, regu palu api Anda adalah regu elit, jadi kenapa Anda membawa rookie? Haha, saya yakin seluruh tim Anda akan terseret oleh beban itu. Petik 2. Pasukan elit biasanya tidak mau membawa pemula. Karena meskipun kebugaran tubuh rookie bagus, tanpa pengalaman, dia bisa mengacaukan saat-saat genting, yang bisa mengacaukan anggota veteran. Zhang Zehu dan Chen Gu saling menghina, tetapi karena Kapten, Twin Hammer, Gao Feng berteriak, Zhang Zehu terdiam. Meskipun dia cukup berani untuk berdebat dengan Chen Gu, dia tidak berani berdebat dengan Gao Feng. Sebab,
Gao Feng menggunakan senjata dingin sedangkan Chen Gu menggunakan senjata panas. Dengan senjata yang dipanaskan, bahkan jika Anda mencapai puncak, Anda hanya dapat mencapai peringkat Panglima Perang Pemula, karena senjata panas seperti senjata biasanya hanya dapat membahayakan monster, tingkat komandan tingkat rendah. Zhang Zehu sangat dekat dengan pangkat Panglima Perang. Sial, tidak percaya Luo Feng melayang ke regu palu api. Zhang Zehu berjalan dengan rekan-rekannya di jalan, mulutnya masih mengutuk, saya pikir dia akan masuk ke dalam regu reguler. Dengan begitu, aku bisa dengan kejam memberinya pelajaran untuk memberi tahu dia konsekuensi mengacau denganku. Namun, dia masuk regu palu api. Petik 2. Gigi Zhang Zehu mendidih karena marah. Tiger, pemuda di sebelah Chen Gu barusan, apakah Luo Feng yang membuatmu menghabiskan 100 juta? Kata pria parubaya bermata satu di sebelahnya. Ya, itu dia. Mata Zhang Zehu bersinar dengan tajam, kelinci ini, menurutku dia tidak sombong. Setelah diskusi itu, tepat setelah saya menoleh, agen keamanan langsung lari ke rumah keponakan saya. Anak ini sebenarnya melaporkannya ke badan keamanan. Saya segera memberi negara itu 100 juta untuk membiarkan keponakan saya mencapai pangkat sipil bintang 1. Namun, bahkan setelah itu, keponakan saya masih akan dikurung selama beberapa bulan. Ketika dia memikirkan betapa gugupnya kakak laki-lakinya, dan keterkejutan serta kengerian Zhang Haobai saat dia dibawa oleh agen keamanan, Zhang Zehu menjadi semakin marah. Meski kemudian ia menghabiskan 100 juta untuk menjaga keponakannya. Namun, Zhang Haobai tidak bisa lepas dari rasa sakit selama beberapa bulan di penjara. Tidak apa-apa, jangan terlalu banyak berpikir. Membiarkan keponakanmu melalui masa sulit adalah baik untuknya, pria parubaya bermata satu itu tertawa pelan, kamu harus menggunakan waktu ini untuk istirahat. Luka Anda akan sembuh dalam waktu sekitar 3 hari, dan kemudian kita akan pergi dan dapat terus menangani lelaki tua itu. Setelah membunuh orang tua itu, tim kita akan menjadi kaya. Oke, Zhang Zehu mengangguk berat, dan dia mencuri pandang ke gedung E6 di kejauhan dan mencibir, aku berani bertaruh bahwa Luo Feng akan mati atau menerima luka berat saat pertama kali masuk ke alam liar. Petik 2. Haha, kamu benar-benar menaruh dendam padanya. Namun, memang sulit untuk menghindari cedera saat pertama kali masuk ke alam liar, tawa pria parubaya bermata satu ini. Tengah malam, 6 anggota regu palu api yang lengkap meninggalkan pangkalan pasokan dan memasuki hutan belantara. Chen Gu, berikan saya salah satu kotak logam Anda, perintah Kapten Gao Feng. Haha, terima kasih Kapten. Saya dapat menangani membawa kotak-kotak ini untuk waktu yang singkat, tetapi tidak untuk waktu yang lama, kata Chen Gu sambil menyerahkan salah satu kotak logam besarnya kepada Kapten Gao Feng. Gao Feng dengan mudah mengambilnya dengan satu tangan dan membawanya di punggungnya. Jumlah berat ini bukanlah apa-apa bagi anggota terkuat regu palu api, Gao Feng. Chen Gu membuka kotak lainnya, yang memiliki senapan mesin abu-abu di dalamnya. Moncong pistol memiliki kilau logam. Selain senapan mesin, ada banyak peluru yang semuanya dikemas bersama, yang memenuhi seluruh kotak. Jelas, ada jumlah peluru yang sangat banyak. Saudara Chen, senjata jenis apa ini? Tanya Luo Feng dengan rasa ingin tahu. Ketik M81, kaliber 12,7 mm. Senjata ini dapat menembakkan 50 hingga 300 peluru dalam 1 menit, dapat disesuaikan, tertawa Chen Gu puas, seluruh senjata terbuat dari paduan keluo kelas 3, jadi meskipun terus menembakkan peluru, panas dari pistol tidak akan mempengaruhi akurasi peluru. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Chen, kenapa kamu tidak menggunakan meriam Dewa Api? Bukankah senapan mesin dari seri Dewa Api memiliki kekuatan terbesar? Petik 2. Kamu pemula. Chen Gu melotot. Tombak, Zhang Ke, tertawa di samping dan berkata, Luo Feng, senapan mesin dari seri Dewa Api memang memiliki kekuatan yang besar. Namun, seri Dewa Api menghabiskan banyak peluru. Ini menembakkan 7.000 tembakan dalam 1 menit, dan beberapa dapat menembak lebih cepat. Tahukah kamu apa artinya? 7.000 tembakan dalam 1 menit. Dan peluru yang dapat melukai monster level komandan level rendah paling sedikit 50 gram. 10.000 peluru akan berbobot 500 kg. Petik 2. Berlari ratusan mil dengan 500 kg peluru di punggung Anda. Dan akhirnya, ketika Anda membunuh monster itu,
Setelah 1 menit atau lebih meriam Dewa Api Anda telah menggunakan semua pelurunya. Zhang Ke tertawa dan memandang Luo Feng, jadi apa yang kamu katakan? Apa meriam Dewa Api itu bagus? Petik 2. Luo Feng terkejut. Dia benar-benar tidak mengerti ini. Ya, berat peluru adalah masalah besar. 7.000 peluru dalam 1 menit, berapa banyak peluru yang harus Anda bawa selama perjalanan? Mengangkut peluru dalam jumlah besar bersama dengan meriam Dewa Api hanya dilakukan oleh tentara atau saat berhadapan dengan monster jenis tertentu. Biasanya, orang-orang seperti kita tidak akan pernah menggunakan jenis senjata itu, karena tidak banyak peluru untuk itu. Chen Gu menertawakan dirinya sendiri, saya membawa 10.000 peluru kali ini dan bahkan meminta kapten untuk membantu saya membawa beberapa. Chen Gu memiliki rantai peluru yang membungkus seluruh tubuhnya dan memegang senapan mesin. Dengan Luo Feng, keduanya berada di tengah tim, dilindungi oleh yang lain. Saudara pedang bulan kembar berada di depan tim. Kapten Gao Feng dan Zhang Ke berada di belakang. Kami akan menuju jalan raya ini. Setelah sekitar 3 hari, kami harus mencapai tujuan kami. Tanda pagar 0201 kota tingkat desa, kata Kapten Gao Feng, tetapi Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat jalan raya di depannya. Bagi orang yang tinggal di kota, jalan raya hanya ada di legenda. Jalan raya di bawah kaki mereka sudah hancur, ton retakan telah terbuka di atasnya. Di depan, ada bertonton mobil, van, dan truk yang rusak atau pecah di sepanjang jalan raya saat merentang ke bawah. Bahkan ada beberapa ban yang rusak tergeletak di sekitar. Terkadang, Anda juga bisa melihat bekas darah kering di lantai. Ayo pergi. Cahaya merah matahari terbenam bersinar di jalan raya yang sepi dan kumuh yang telah rusak selama puluhan tahun ini. Keenam anggota regu palu api terus maju. GROWL gelombang-gelombang. While gelombang-gelombang. Gelombang dan gelombang raungan dari monster terbawa dari 2 ladang dan menghancurkan desa di sisi jalan raya. Bahkan Luo Feng bisa melihat beberapa monster. 5 anggota regu palu api sedang santai, tapi Luo Feng benar-benar tegang, karena dia bisa merasakan monster di mana-mana. Luo Feng, ada babi hutan bertanduk di depan. Aku serahkan padamu. Suara Kapten Gao Feng berdering, ini akan menjadi pertempuran pertamamu di alam liar. Petik. Luo Feng, ini pertempuran pertamamu, jadi jangan sombong. Monster-monster ini jauh lebih ganas daripada yang mereka kawinkan di militer, Chen Gu dengan sungguh-sungguh mengingatkan. Luo Feng tertawa, dia tahu saudara Chen mengkhawatirkannya. Di skuadron palu api ini, dia pasti lebih dekat dengan Chen Gu dan Zhang Ke, yang juga berada di sektor Ming Yue. Adapun Kapten Gao Feng dan Wei Jia bersaudara. Karena dia baru dan tidak akrab dengan mereka, akan sulit untuk mendapatkan pengakuan Gao Feng dan kelompoknya. Semoga beruntung, Luo Feng. Dengan kecepatan dan kecepatan reaksi Anda saat ini, Anda hanya berada di level petarung canggih. Kekuatanmu juga mendekati level itu. Seharusnya tidak ada masalah menghadapi babi hutan bertanduk ini. Tombak Zhang Ke, secara mengejutkan, juga memberikan beberapa kata penyemangat. 3 lainnya, Kapten Gao Feng dan Wei Jia bersaudara, mengawasi Luo Feng. Luo Feng mencabut pedang hantunya. Dengan tangan kirinya memegang perisainya dan tangan kanannya memegang pedang hantunya, dia tersenyum, Kapten, saudara Chen, lihat aku mendapatkan tanduk babi hutan bertanduk itu. Saat dia mengatakan itu, Luo Feng bergegas ke arahnya. Mereka menyaksikan Luo Feng pergi. Kapten, bukankah menurutmu memberi Luo Feng seekor babi hutan bertanduk peringkat F mengharapkan terlalu banyak darinya untuk pertarungan pertamanya? Chen Gu tidak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun regu palu api kami harus mengujinya, kami harus melakukannya selangkah demi selangkah. Akan lebih baik jika kita mendapatkan monster peringkat G sebagai gantinya. Iya, kita tidak bisa terburu-buru ini, Zhang Ke juga berbicara. Tidak ada masalah dengan pengaturan kapten, yang lebih tua dari Wei Jia bersaudara, Wei Ti, berkata dengan rendah, tingkat kebugaran tubuh Luo Feng tidak kalah dengan binatang itu. Meski agak sulit, ia harus bisa menang dengan sedikit penderitaan dan rasa sakit. Tapi ini pertama kalinya dia memasuki hutan belantara, Zhang Ke tidak yakin. Jadi bagaimana jika ini pertama kalinya? Saya tidak ingin dia menjadi beban. Atau, bagaimana kita bisa berburu monster yang lebih kuat dengan pemula? Wei Qing mengerutkan kening di samping.
Pada saat ini, dari 5 anggota veteran regu palu api, Chen Gu dan Zhang jelas berada di pihak Luo Feng, sementara Wei Jia bersaudara mencurigainya. Berhenti berdebat, Gao Feng berbicara. Chen Gu dan yang lainnya terdiam. Awas, bicaralah setelah menyaksikan pertarungan Luo Feng dengan babi hutan bertanduk itu, kata Gao Feng tanpa ekspresi. Seperti jaguar yang gesit, Luo Feng berlari ke belakang mobil terbalik di jalan raya. Dari sana, dia melihat ke arah babi hutan bertanduk yang tidak terlalu jauh. Semua bulu pada babi hutan itu hitam, dan setiap rambut seperti jarum hitam. Dan tanduknya seperti pedang bermata. Di bawah cahaya matahari sore, ujung tanduk memantulkan dingin yang membekukan. Jika babi hutan besi dalam ujian pertempuran tempur itu seperti Hummer yang berat dan buas, maka babi hutan bertanduk ini adalah keberadaan yang fleksibel dan kokoh. Ini adalah pertarungan pertamaku, jadi aku harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Saya hanya bisa bergabung dengan regu palu api karena 2 alasan, permintaan kepala instruktur Zhuge, tetapi yang lebih penting, bantuan saudara Chen dan saudara Zhang. Luo Feng jelas pada satu hal, sangat sulit bagi pemula untuk bergabung dengan pasukan pejuang elit. Kapten Gao Feng dan Wei Jia bersaudara jelas mencurigai saya, jadi saya perlu membuktikan diri dengan pertempuran ini. Luo Feng menatap babi hutan bertanduk, yang saat ini sedang mencari mangsa. Ketiga level tersebut, H, G, F, masing-masing adalah gelar untuk prajurit tingkat rendah, prajurit tingkat menengah, dan prajurit tingkat tinggi. Jelas, babi hutan bertanduk di depan mendekati level F. HOWL gelombang-gelombang HOWL gelombang-gelombang. Babi bertanduk itu meraung dan mengamati sekeliling dengan tatapan mematikannya. Ia menemukan saya. Denyut jantung Luo Feng meningkat, dan dia sedikit bersemangat. Boom! Babi bertanduk itu terbang dengan ganas ke arahnya, seperti tank berkecepatan tinggi. Itu langsung menabrak Hummer terbalik, yang ada di depan Luo Feng. Luo Feng lari seperti monyet yang gesit, dan dengan ledakan, Hummer itu terlempar dan berguling beberapa kali di jalan raya. Hummer yang terpapar matahari dan angin selama beberapa dekade langsung pecah, dan ban menggelinding di jalan raya beberapa saat hingga berhenti. Dalam beberapa saat menghindari, Luo Feng langsung menuju ke babi hutan bertanduk. Mati, sampah! Teriak Luo Feng. Seperti kilat, dia menembak ke arah babi hutan bertanduk, dan pedang hantu di tangannya langsung melintas ke arah kepala babi hutan bertanduk itu. Sepertinya babi hutan bertanduk yang baru saja menabrak Hummer tidak memiliki cukup waktu untuk menghindar, tapi tepat saat Luo Feng mendekatinya. Siu, bayangan hitam menuju langsung ke otak Luo Feng. Sangat cepat, Luo Feng terkejut, dan dengan satu langkah kakinya, dia hampir tidak berhasil memutar tubuhnya untuk menghindari bayangan hitam. Bayangan hitam ini adalah ekor babi hutan bertanduk, yang seperti cambuk baja. Engah, engah. Setelah menarik ekornya, babi hutan bertanduk itu melonjak dengan gesit, dan terbang langsung menuju Luo Feng. Kukunya yang kasar, baja dan tanduknya yang tajam seperti bilah mengarah langsung ke arahnya. Brengsek, babi hutan ini terlalu cepat, Luo Feng mundur lagi dan mengangkat perisai di tangannya. Bam! Perisai dan kuku babi hutan bertanduk itu bertabrakan dengan ganas. Pada saat tabrakan, Luo Feng menggunakan gaya rebound untuk menyelam, di mana ia berguling di lantai untuk mengalihkan gaya. Babi hutan bertanduk mengejarnya, dan Luo Feng berguling ke truk yang rusak dan, dengan anak panah, masuk ke belakang truk. Dengan memblokir truk, sepak terjang babi bertanduk itu tidak dapat mencapai efek yang diinginkan. Setelah menyaksikan pemandangan ini dari jauh, kelima anggota regu palu api mengangguk sedikit. Kapten, Luo Feng memiliki refleks yang baik bukan, tertawa Chen Gu. Kapten Gao Feng tersenyum sambil mengangguk, dia baik. Saya pikir dia akan mengalami kesulitan dengan babi hutan bertanduk ini untuk pertama kalinya. Saya tidak berpikir refleksnya akan begitu baik. Keterampilan dasarnya juga cukup bagus, blok perisainya dilakukan dengan terampil, dan gerakannya mengalir seperti air. Luo Feng ini bahkan tidak menerima luka apapun dari rentetan serangan dari babi hutan bertanduk itu. Baik, ekspresi dingin Wei Jia bersaudara akhirnya sedikit mengendur. Wei Ti, Wei King, Luo Feng bagus bukan, Zhang tersenyum juga. Pertarungan ini belum berakhir, jadi kita masih belum tahu, kata Wei Ti dengan dingin. 5 anggota regu palu api terus menonton pertempuran antara Luo Feng dan babi hutan bertanduk.
Luo Feng sedang berkonsentrasi sangat keras, dan berpikir, babi bertanduk ini sangat jahat, dia sengaja membuatku berpikir itu lemah pada awalnya. Dan kemudian tiba-tiba menggunakan ekornya untuk menyerangku dan kemudian menyerangku dengan kuku dan tanduknya. Bersamaan dengan putaran gila terakhir, semua ini dirangkai menjadi sebuah combo. Syukurlah saya telah berlatih 9 tahap Thunder Blade beberapa hari terakhir ini, jadi saya memiliki kendali yang lebih tepat atas semua kekuatan saya. Petik 2. Dia telah berlatih pedang guntur tahap 9 bulan lalu. Tampaknya Luo Feng perlu menggunakan sebagian kekuatan spiritualnya untuk bisa keluar dari serangan babi bertanduk itu tanpa cedera. ROAR gelombang-gelombang, babi bertanduk itu melolong, tidak dengan bodohnya bertabrakan dengan truk, tetapi ia melompati dan bergegas langsung menuju Luo Feng. Sampah, kali ini, kamu mati. Luo Feng dengan ganas menendang ban di sebelahnya, dan seolah-olah diluncurkan oleh trebucet, itu terbang langsung ke arah babi hutan bertanduk. Babi bertanduk tidak melambat sama sekali, itu hanya menundukkan kepalanya sedikit. Klakson di kepalanya, yang ketajamannya tidak ada saingan, membelah ban menjadi 2, yang kemudian roboh dan terjatuh. Luo Feng langsung menuju babi hutan bertanduk setelah menendang ban. ROAR gelombang-gelombang tepat setelah menabrak ban, babi hutan bertanduk itu menoleh dan mengarahkan tanduknya ke arah Luo Feng. Mati. Pada saat ini, Luo Feng melakukan belokan fleksibel seperti kupu-kupu dan nyaris menghindari klakson. Sambil berputar, bilah hantu di tangan Luo Feng, dengan bantuan energi rotasi, langsung menebas. Pedang hantu itu kemudian bertambah kecepatannya selama tebasan. Engah. Secepat kilat, pisau pemintal langsung menusuk kepala babi hutan bertanduk itu. Luo Feng bisa dengan jelas merasakan kekakuan dan ketangguhan rambut babi bertanduk itu. Tidak ada peluru biasa yang bisa menembus rambut ini. Segar, darah merah bocor keluar, dan setelah memotong 5 cm kepala babi hutan, pedang Luo Feng tidak bisa masuk lebih dalam. HOWL gelombang-gelombang, babi bertanduk itu melolong gila-gilaan, dan dengan ganas menoleh untuk menabrak Luo Feng. Babi bertanduk yang terluka, menjadi lebih ganas. Apa? Teknik yang sangat lincah. Wajah Wei Jia bersaudara dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bisa menghindari tanduk babi hutan bertanduk dengan sangat hati-hati, seru kakak Wei Ti, luar biasa. Dan dia berani berbelok di depan tanduk babi hutan bertanduk seperti itu. Bukankah dia takut, tanduk babi hutan bertanduk itu menembus tubuhnya? Luar biasa. Apakah ini omong kosong, atau apakah dia benar-benar memiliki keahlian? Petik 2. Gilirannya tampak sederhana, tetapi itu mengungkapkan teknik menakjubkan Luo Feng. Baik, Chen Gu dan Zhang Keyang, cantik, tidak bisa membantu selain memuji. Anak ini, memiliki kekuatan, tertawa Gao Feng sambil tersenyum. Dalam situasi berbahaya seperti itu, dia berani melakukan hal seperti itu dan bahkan berhasil. Tekniknya tidak rata-rata, waktunya juga bagus, tapi kekuatan hidup babi hutan ini sangat kuat. Membunuh babi hutan bertanduk ini bukanlah tugas yang mudah. 5 anggota regu palu api, termasuk Wei Jia bersaudara, semuanya tersenyum. Mereka berlima terus menonton dari jauh, pertempuran antara Luo Feng dan babi hutan bertanduk gila.